Hai madam-madam semua, Assalamualaikum. This is my way to tidiness. Terima kasih sudah klik channel ini. Hari ini Madam L kembali beres-beres dan masih di kamar Madam dan cucu. Jadi biasanya yang tidur di sini aku dan cucuku. Dia masih kelas 4 SD, tapi belum berani tidur sendiri. Jadi kalau mau tidur harus ditemenin dulu. Nah, seperti biasa, kalau Madam L beres-beres, caranya tetap sama, ada 4 step. Tapi kali ini Madam L tambahin satu, biar komplit. Jadi ada 5 step nih, yaitu 1. Scanning trash. 2. Get out things that not belong here. Ketiga, donation. Keempat, grouping atau kelompokan. Dan yang kelima, storing. Nah, sambil beres-beres, kali ini Madam L mau cerita tentang hoarding disorder people. Tapi sebentar ya, Madam L mau jelasin dulu yang akan dikerjakan sebelum cerita tentang hoarding disorder tadi. Jadi kali ini yang mau diberesin adalah lemari cucuku. Di situ banyak buku-buku dan kertas-kertas pelajarannya dari kelas-kelas sebelumnya yang belum kita buang. Di samping itu, barang-barang lain disusun secara acak sehingga saat mau mencarinya kita kesusahan. Nah, ini sambil aku keluarkan isi lemarinya, kita mulai cerita ya. Madam-madam pernah lihat orang yang rumahnya berantakan banget sampai susah melangkah di dalamnya. Nah, itu salah satu ciri mereka yang menderita hoarding disorder. Jadi, hoarding disorder adalah gangguan mental di mana orang tersebut kesulitan membuang barang atau berpisah dari harta bendanya karena perasaan ingin menyelamatkan benda-benda tersebut. Penderita gangguan mental ini mengalami kesulitan untuk menyingkirkan barang-barang tersebut, padahal barang tersebut sudah tidak dipakainya dan tidak juga mempunyai nilai ekonomis. Halah, bu, tapi ini bukan madam-madam semua ya, gitu. Terkadang barang itu bisa berupa kardus bekas, makanan, atau plastik-plastik. Barang-barang itu ditumpuk-tumpuk dan rasa sayang jika dibuang. Mereka berpendapat mungkin suatu hari nanti barang-barang ini bisa dipergunakan lagi. Gangguan mental ini tercantum dalam Manual Diagnostic and Statistic Gangguan Mental atau DSM-5 yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Nah, benar nyata itu termasuk klasifikasi gangguan mental. Tapi tenang kok, madam semua, itu bisa diobati. Kembali ke beres-beres lemarinya Kiki, Madam L pakai plastik yang sudah diberi label untuk memudahkan mengelompokkan mana yang sampah, mana barang-barang yang tempatnya tidak seharusnya di kamar ini, dan mana yang mau kita donasikan. Kembali ke hoarding disorder, ternyata penyakit ini bisa berkembang sejak kecil dengan pola asuh yang salah. Jadi, madam-madam semua yang masih punya anak-anak kecil, jangan sampai salah pola asuhnya. Ajarin mereka beres-beres rumah dengan mengorganising ruangan mereka sendiri. Dan organizing ini adalah salah satu dari executive function yang harus mereka miliki untuk kesuksesan mereka nanti. Telur apa yang sangar? Madam semua dengar kan? Ini cucu ngajakin neneknya main teka-teki terus, padahal lemarinya lagi diberesin. Pasti madam semua bertanya, kok Kiki nggak diajak beres-beres sih? Nah, sebenarnya ini adalah tahap awal dari pembelajaran, yaitu memberikan contoh. Jadi, Madam L memberikan contoh pada cucunya untuk menjaga dan memelihara kamarnya agar tetap rapi, terorganisir dengan baik dan bersih. Sehingga ia merasa nyaman dengan kondisi itu dan tidak suka jika kamarnya berantakan. Selama aku beres-beres, cucuku ini duduk di atas tempat tidur yang ada di kamar ini, tempat tidur dia, sambil meminta neneknya untuk menjawab teka-teki yang dia berikan. Tapi aku yakin Kiki memperhatikan apa yang aku kerjakan.
Madam-madam semua, akhirnya Kiki ikut bantu beres-beres. Kiki membantu memilah-milah mana dari buku-buku dan barang-barangnya yang mau dikeluarkan dari kamar ini, baik untuk dibuang maupun untuk didonasikan. Nah, kembali ke hoarding disorder, ada beberapa faktor resiko yang memberikan kontribusi pada terbentuknya hoarding disorder pada seseorang. Mari kita simak apa saja faktor resiko itu. 1. Kepribadian yang pelin-pelan dan ragu-ragu. Orang yang pelin-pelan dan ragu-ragu susah memutuskan mana barang yang harus dia simpan, mana yang harus dia singkirkan dari tempatnya. Yang kedua, sejarah dalam keluarga di mana orang tuanya atau keluarganya yang juga menderita hoarding disorder. Mereka jadi melihat itu seperti hal yang biasa dan tidak aneh. Yang ketiga, stres kehidupan seperti kematian orang yang dicintai, perceraian atau perpisahan, penggusuran rumah, kehilangan harta benda, membuat mereka cenderung menyimpan benda-benda sebagai kenangan di masa lalu. Ada emotional attach dengan segala benda-benda dari kehidupannya itu. Nah, Madam, sekarang barang-barang sudah Madam L kelompokkan dan sudah di dalam kantong plastik. Ada yang menjadi sampah karena sudah tidak ada fungsinya lagi dan tidak ada nilai emosionalnya lagi. Ada juga kantong yang berisi barang-barang yang tepatnya tidak seharusnya di kamar ini. Dan satu jenis kantong lagi adalah barang-barang yang akan kita donasikan, seperti buku-buku bacaan yang mungkin berguna bagi orang lain. Ini Madam L bawa kantongnya keluar. Yang kotak yang paling atas itu, ya, itu nggak dihukum kemana-mana karena itu memang tempatnya buku-bukunya Kiki yang selalu dia pakai. Jadi saya nggak berani apa-apain. Sekarang kita akan lapin dulu. Itu mau kita lap. Ternyata madam-madam semua bagian atas ini belum diapa-apain. Jadi Madam L turunkan dulu semuanya. Dan tak lupa Madam L bersihkan dengan lap basah. Terus lanjut dibersihkan bagian bawahnya. Hingga bersih, sisi bersih banget. Taunya bagian ujung situ belum diturunkan, belum dibersihkan. Jadi kita bersihkan dulu ya. Kita turunkan semuanya, jadi kosong dulu tempat itu. Nah, di sini saya menemukan dokumen-dokumen punya suami, jadi saya harus memisahkannya dulu dan langsung menaruh di tempatnya yang kemarin sudah disiapkan, yang itu warna orange itu. Alhamdulillah tempat yang kemarin dibersihkan masih rapi. Saya senang sekali. Nah, ini barang-barang dokumen-dokumen suami saya bongkar di atas meja itu supaya tidak bercampur dengan barang-barang yang ada di lantai tadi. Sehabis itu langsung saya pilah-pilah dan kemudian saya organize sesuai dengan tempatnya. Nah, Madam, ini salah satu dari hobiku, merajut. Jadi aku suka sekali merajut, mengumpulkan banyak sekali benang-benang. Tapi ini semua harus aku tempatkan di suatu tempat. Selain itu aku juga menemukan ini harta karun yang di dalam kantong hijau ini. Dan harus aku pilah-pilah mana yang sampah yang paling penting akan aku keluarkan dan mana yang aku bisa simpan. Nah, lihat ini aku bersihkan dengan cepat.
Ya, oke. Dia harus disapu dulu, tadi banyak banget itu sampahnya. Satu, dua. Nah, ini ada 5 kantong yang harus keluar dari barang-barang sisa di sini adalah barang-barang yang nanti harus aku kategorikan dulu. Aku kelompokkan yang kecil menurut fungsi, menurut bentuk, dan menurut warna. Yang penting menurut fungsinya sih. Jadi, madam-madam semua, ini barang-barang sudah aku kelompok-kelompokkan. Buku sama buku, dokumen sama dokumen, dan botol-botol sama botol-botol. Sekarang tinggal aku tata kembali masuk ke dalam lemari dan laci-laci. Yuk kita kerjakan. Jadi nih, coba ditaruh. Berat, nggak mau. Cantik. Ya, madam-madam semua, ini hasil akhirnya. Madam L sudah cukup puas dengan keadaan seperti ini.
barang-barang sudah terorganisir dengan baik. Saat Kiki mencari barang, ia akan mudah menemukannya. Kita lihat kondisi before-nya. Nah, ini after. Alhamdulillah, semua sudah tertata dengan rapi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa likes-nya, comment, and subscribe. Serta nyalakan loncengnya agar madam-madam semua tidak ketinggalan saat Madam L upload video-video baru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.